Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata, mengenal Allah itu bukan cuma tentang banyaknya ilmu. Kadang, justru dimulai dari hal-hal kecil yang kita alami setiap hari. Pernah nggak kamu merasa hidupmu diperlambat? Orang lain sudah sampai kemana-mana, sementara kamu masih di situ-situ aja. Awalnya kita kira Allah sedang menahan hidup kita, padahal bisa jadi Allah sedang menjaga kita, karena manusia sering minta dipercepat. Tanpa sadar, belum siap menerima apa yang diminta. Kadang yang kita sebut keterlambatan adalah cara Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang belum kita pahami. Mengenal Allah bukan cuma lewat hal besar, tapi lewat kecewa yang membuat kita lebih dewasa, lewat gagal yang membuat kita lebih rendah hati, lewat sepi yang akhirnya membuat kita kembali berdoa. Padahal mungkin Allah sedang berkata, "Aku ingin kamu dekat dulu denganku, sebelum dekat dengan keinginanmu." Karena tidak semua yang kita minta akan membuat hati kita tenang, karena kita mulai sadar, hidup ini bukan tentang dipuji manusia, tapi tentang pulang kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Kadang, manusia bertanya, Allah itu di mana? Kenapa aku nggak bisa merasakan Allah dekat? Tapi lucunya, kita mencari Allah seperti orang membawa senter di siang hari. Dia nyalakan senternya kemana-mana, sambil bingung, mana cahaya, mana cahaya. Padahal, dia sedang berdiri di tengah terang. Begitu juga kita sibuk mencari tanda-tanda Allah, sampai lupa bahwa kita hidup di dalam tanda-tandanya. Napas yang masih gratis, hati yang masih bisa merasa, mata yang masih melihat langit, orang-orang yang datang dan pergi dalam hidup kita. Itu hanya bagian kecil tanda-tanda luarnya saja. Ada tanda mengenal Allah yang lebih dalam lagi, menghilangkan keaku.an diri, runtuhnya ego, dan sampai di titik tertinggi yang kupandang hanyalah Allah. Ini yang disebut manunggal lingkaula. Gusti, kalau ada yang tertarik dengan manunggal lingkaula, Gusti, antara kita bahas di konten berikutnya. Tapi manusia sering mengira Allah harus ditemukan di tempat yang jauh, di gunung, di tempat sunyi, di pengalaman yang luar biasa. Padahal, kadang Allah paling terasa justru saat hidup kita hancur dan tidak ada lagi tempat bersandar selain Dia. Makanya, ada orang yang baru benar-benar berdoa setelah dunia mengecewakannya, dan itu bukan karena Allah jauh, tapi karena selama ini hati kita terlalu ramai. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai tidak sadar Allah selalu ada, seperti ikan yang mencari air, padahal dia hidup di dalamnya. Dan mungkin bukan Allah yang jauh dari kita, mungkin kita yang terlalu jauh dari rasa sadar atau kesadaran. Manusia itu punya dua hal dalam berkesadaran. Yang pertama, kesadaran akal. Yang kedua, kesadaran batin. Kesadaran akal biasanya tumbuh seiring umur. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak yang dipikirkan, makanya waktu kecil kita melihat hidup itu sederhana. Tapi, semakin dewasa, pikiran kita mulai mampu memahami hal-hal yang lebih dalam. Kenapa orang berubah? Kenapa hidup tidak selalu adil? Kenapa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki? Itu kesadaran akal. Tapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu kesadaran batin. Kesadaran batin tidak selalu menunggu usia tua. Ada orang yang masih muda, tapi cara memandang hidupnya sudah tenang. Bukan karena dia tahu segalanya, tapi karena hatinya mulai selaras dengan hidup. Dia tidak mudah sombong saat dipuji, tidak terlalu hancur saat kehilangan, dan tidak sibuk membuktikan dirinya kepada semua orang. Karena akalnya mulai didampingi hati. Kalau akal berjalan sendiri, manusia bisa jadi pintar tapi gelisah. Kalau hati berjalan tanpa akal, manusia bisa mudah tersesat oleh perasaan. Tapi saat akal dan hati mulai selaras, di situ manusia mulai belajar bijaksana. Dan mungkin itu sebabnya ada orang tua yang umurnya menua tapi batinnya masih ramai. Sebaliknya,
Ada anak muda yang kata-katanya terasa menenangkan, karena dewasa tidak selalu dihitung dari umur. Karena dewasa tidak selalu dihitung dari umur, karena pada akhirnya mengenal Allah bukan soal siapa yang paling banyak bicara tentang Tuhan, tapi siapa yang hatinya mulai tenang saat hidup tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia hanya menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan lebih sadar bahwa semua yang ada dalam hidupnya adalah jalan untuk kembali. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga setelah menonton video ini, Anda lebih dekat sama Allah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.